Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ilmihim wa bi barakatihim wa karomatihim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ahbabta rabbaka wa mutasalta awamirahu wajtanabta nawahiyahu ziyadaka min ni'amihi wa ja'alaka mahbuban bainan nas wa hafidaka min kulli adha wa a'taka kulla ma turidu minar rizqi wa ghairi. Idza ahbabta, apabila mencintai kepadamu, Rabbaka, Idza ahbabta, apabila engkau mencintai, Rabbaka, kepada Tuhanmu. Siapa? Allah. Wa intasalta awamirahu, dan kamu melaksanakan kepada perintah-perintah Allah. Wajtanabta, dan kamu harus menjauhi nawahiyahu, kepada larangan Allah. Zadaka min ni'amihi, maka bertambah ka kepadamu min ni'amihi, dari nikmat-nikmat Allah. Wa ja'alaka mahbuban bainan nasi, dan Allah akan menjadikan kepadamu mahbuban, kepada orang yang disukai, bainan nasi, di sekeliling manusia. Wa hafidhaka min kulli adha, dan Allah akan menjaga kamu min kulli adha, dari setiap-tiap yang akan membahayakanmu. Wa a'taka kulla ma turidu, dan Allah akan memberikan kepadamu kulla ma turidu, kepada setiap-tiap apa-apa yang kamu inginkan, minar rizki, dari rizki, wa ghairihi, dan selain rizki. Sekarang kita masuk kepada bab akhir, yaitu paragraf terakhir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sebelumnya kita telah membahas siapa Allah itu. Siapa Allah itu? Yang menciptakan. Tuhan kita. Ya. Terus sebagai seorang hamba yang mulia, kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu nikmat semua yang Allah berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan?
yaitu tiada lain tiada bukan bersyukur kepada Allah. Benar wi? Iya. Kalau kita mau membalas, dengan apa kita balas? Nggak bakalan bisa. Apa yang harus kita lakukan? Wajib kita lakukan, yaitu bersyukur. Apa cirinya bersyukur kepada Allah itu? Apa? Allah memberikan nikmat kepada kita, kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, yaitu kita laksanakan di jalan yang Allah cintai. Allah memberikan rezeki kepada kita, kita lakukan, kita belanjakan terhadap Allah yang sukai. Apa? Sedekah, anak yatim, ya, fakir miskin, sedekah, ngasih makanan orang yang sholat Jumat, ya. Apalagi di musim pandemi ini, banyak orang yang nekat, ya. Hati-hati, ujian bagi kita semua. Sebagai orang yang beriman, apapun keadaan kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Allah murkai. Ya, banyak kan contoh-contohnya. Orang hanya ingin menjaga kebutuhan ekonomi keluarga, rela melakukan melanggar hukum, mencuri, nyolong. Kita jangan sampai, ya. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Allah ngasih mata, kita lakukan. Ciri orang yang bersyukur itu ketika mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa mata, kita laksanakan, kita lakukan dengan sesuatu yang Allah cintai. Apa? Mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah sukai, seperti membaca Al-Quran. Benar ya? Melihat keagungan Allah, ya. Ketika melihat bulan, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Ketika melihat gunung, Subhanallah. Ketika melihat perempuan lewat cantik, Subhanallah. Subhanallah apa? Apa? Maksudnya subhanallah, indahnya ciptaanmu ya Allah. Jangan dibalik. Enggak kuat ya Allah, akan kawin. Ya, awas. Begitu nih, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kaki, kita gunakan hal-hal yang Allah sukai. Kita langkahkan ke majlis-majlis taklim, kita gunakan, kita langkahkan kaki ke masjid, ke musola, berjalan menuntut ilmu, ke majlis al-qobam. Benar? Iya. Itu ciri orang yang bersyukur terhadap Allah memberikan nikmat berupa kedua kaki yang indah, ya. Jangan dipakai yang
Allah nggak sukai, namanya kufur, nggak bersyukur, nendangin orang, benar. Oh, melangkah berbau-bau maksiat misalkan ya, itu nggak boleh, itu kufur namanya, nggak boleh. Terus atau kalau perempuan itu membuka aurat, sampai pahanya kelihatan, kurang bersyukur. Awas, bilangin istrinya kalau misal masih ada yang pakai apa namanya kolor, kalau di kamar berdua nggak apa-apa, halal. Nggak pakai kolor juga halal kalau di kamar, asal berdua sama suami. Tapi kalau di luar nggak boleh, soalnya itu aurat. Artinya ciri orang yang bersyukur itu ketika Allah memberikan kedua kaki kita, sepeleknya bagi perempuan itu menutup aurat, ditutup pakai celana panjang, pakai rok, iya, celana panjang juga yang longgar, jangan yang ketat. Kan waduh, sekarang kan celana kan aneh, kayak nggak pakai celana kalau dilihat-lihat. Gua apa tahu? Ya sering lihat, ngeplak, kelihatan. Iya wi, apa celana apa namanya itu, legging kalau nggak salah ya. Cuma sama aja, kayak dia nggak pakai celana. Tapi jangan salahkan perempuannya juga, kitanya juga harus jaga pandangan. Tapi bah, iya sih, nggak salah semuanya ya. Artinya kita harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah itu, minimal apa yang ada di dalam badan kita nih, dikasih tangan, dikasih otak, pikiran, kecerdasan, kita gunakan untuk menggali terus ilmu-ilmu Allah. Iya, menuntut ilmu, jangan bosan ya. Ciri orang bersyukur yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terus kita mengagungkan, mengimani malaikat dan rasul-rasul Allah, para nabi. Ya, iya. Terus ciri orang bersyukur kepada Allah juga di sini, kita mengagungkan, takdim, cinta kepada orang-orang saleh. Kemarin siapa orang-orang saleh itu? Siapa orang-orang saleh itu? Ayo, lupa lagi. Al ulama warasatul para ulama. Iya, ustaz, kiai, guru-guru harus kita agungkan, harus kita cintai. Karena wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbuhum, karena Allah mencintai orang-orang saleh. Itu. Nah, sekarang kita masuk kepada paragraf terakhir, idza ahbabta rabbaka, apabila kamu mencintai Allah. Nih. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Apakah mereka cinta kepada Allah? Cinta. Benar. Benar, nggak salah. Tapi di sini apabila kamu, remaja Majlis Al-Qobam, cinta kepada Tuhan kamu,
benar Allah itu Tuhan kamu, benar tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, benar Allah itu tempat menggantungkan persoalan hidup, benar Allah itu adalah apa yang memberi rezeki kepada kita, benar yakin. Wamtasalta awamirahu, kamu harus menjalankan perintah apa yang diperintahkan Allah. Intinya ciri orang mencintai Allah itu adalah dia akan selalu menjalankan perintah-perintah Allah, sekecil apapun pasti dia akan mengerjakan dengan senang hati. Apa perintah Allah itu? Buahnya apa sih yang Allah perintahkan kepada kita? Inna khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu kemarin sudah kita jelaskan ada dua. Hablum minallah wa hablum minan, ibadah kepada Allah dan ibadah yang berhubungan kepada manusia. Satu lagi ibadah sesama apa tuh? Lingkungan. Ya, alam semesta. Itu kepada Allah jelas kita menjalankan perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Ibadah kepada manusia, kita harus saling berbuat baik. Khair apa? Apa tuh hadisnya? Khairun nas anfa'uhum lin, sebaik-baiknya manusia adalah dia dia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu hablum minanas. Gitu. Apa sih manfaat kepada manusia itu? Kalau kata Abah Aus, kalau kita belum bisa menyenangkan orang, lebih baik kita jangan menyakiti. Benar? Kalau kita belum membahagiakan orang, kalau kita belum bisa menyenangkan hati orang, minimal kita jangan menyakiti hati orang. Itu wajtanabtana wahyahu, ciri orang yang cinta kepada Allah bukan saja menjalankan perintahnya, melainkan kita harus menjauhi larangan Allah. Apa larangan-larangan Allah itu? Yang Allah tidak sukai, yang Allah murkai. Apa? Yang mendatangkan dosa. Apabila kita kerjakan itu membawa kita dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Apa dosa besar itu? Membunuh, ya, fitnah, musyrik, durhaka kepada orang tua, apalagi mencuri. Ya, apa dosa kecil itu? Ghibah, apalagi dolim sama orang, menyakiti hati orang, itu nggak boleh. Ya, ya, paham.
zadaka min ni'amihi. Kalau kita bisa mencintai Allah, mengakui kita cinta kepada Allah, berarti kita harus menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi. Maka Allah akan tambahkan kepada kita min ni'amihi, dari nikmat-nikmat Allah. Artinya kalau kita sudah bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan berikan, akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Ya. Apa itu ayatnya? La in syakartum la azidan. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Tuh, udah. Apa nikmat Allah itu? Tidak bisa dimaterikan. Tidak bisa, kemarin kita sudah bahas. Alwi dikasih nikmat mata, bisa melihat. Misalkan dimaterikan, dijual 1 miliar satunya, mau nggak Wi? Nggak mau. Atau kakinya 1 miliar, nggak mau. Bener nggak Wi? Waduh, tuh ya, berarti materi itu tidak apa-apanya, bener Wi? Dibandingkan nikmat Allah. Kita bisa tidur aja, blok langsung tidur, nikmat itu. Coba kita lihat orang-orang, mau tidur itu harus mengeluarkan uang berjuta-juta supaya dia bisa tidur doang. Bener Wi? Kita mau makan apa aja masuk, nggak ada pantangan. Coba kalau kita lihat ke orang-orang di sana di rumah sakit, pantangan, nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Bener Wi? Uang mah banyak sih, tapi coba bayangkan, enakan mana? Kita yang biasa-biasa aja makan apa aja, tapi dia uang banyak tapi makan aja dilarang. Tuh ya, awas. Mendingan nikmat apa duit? Nikmat Allah. Bener ya? Nikmat sehat, alhamdulillah. Coba kalau kita ke rumah sakit, berapa banyak orang yang sakit tuh pengen sembuh. Bukan mereka nggak punya uang mah. Karena Allah yang memberikan apa namanya, sakit. Bener nggak Bi? Nikmat gitu kan. Kalau kita kan alhamdulillah, bisa sehat, dikasih sehat sama Allah. Ya we, makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu mau ngeluh apa lagi? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Mau ngomong apa kamu? Nggak punya duit, kamu iri sama dia? Kamu coba kalau kamu saya cabut sehat kamu, diberi sehat kamu masih ngeluh aja, diberi kaki kamu sempurna masih ngeluh aja. Coba lihat no, orang-orang di sana nggak punya kaki. Bener nih, dikasih
tangan kamu masih ngeluh aja, dikasih pikiran kamu masih ngeluh aja. Coba loh orang-orang di pinggir jalan, nggak pakai celana, cungar-cungir, kamu mau kayak dia? Orang-orang gila. Mau ya? Nah, kalau nggak mau jangan ngeluh, ya, jangan ngeluh. Paham ya? Wa ja'alaka mahbuban bainan nasi, dan Allah akan jadikan kamu nih mahbuban bainan nasi, orang yang dicintai di sisi manusia. Udah, cirinya ini, syaratnya ini. Kalau Awi ingin dicintai manusia, yakin apa yang harus kita lakukan? Satu, menjalankan perintah Allah. Dua, menjauhi larangan-larangan. Udah, pasti itu. Manusia itu akan antri sama Ali. Jangankan perempuan, laki-laki sayang sama Ali. Apalagi perempuan, ngantri itu. Si Ali nomor telepon nomor berapa sih? Anak mana sih itu? Bener gak, Wi? Dihormati, disegani, dimuliakan sama orang. Guru-guru kita lah contohnya. Bener gak, Wi? Walaupun enggak adanya pun juga kita masih menghormati beliau. Almarhum al-maghfurlah Haji Muhammad Al-Syafruddin, Allahumma sallahu al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya man amrina wa salatul mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim tuh ya, syarat ingin dicintai, ingin dimuliakan manusia. Bukan harus kaya, bukan harus banyak harta, bukan. Enggak jaminan tuh. Bener nggak, Wi? Enggak jaminan. Banyak harta, banyak uang, orang-orang mencintai kita karena siapa? Banyak juga musuhnya itu. Jangan salah, Wi. Enggak enak. Pikiran kita sih enak aja, punya ini mobil banyak. Tahu-tahu mah mungkin banyak utang di bank, iya enggak? Tuh, mending ini caranya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Pasti mulia kita di hadapan manusia. Udah itu aja. Enggak ada di sini. Wa kasiru malan, kamu harus banyak harta. Enggak ada. Cuman apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Titik. Mahbuban bainan nas, maka kamu akan dicintai manusia. Artinya kamu akan dihormati, kamu akan dimuliakan, kamu akan disegani. Kamu akan dicintai. Itu benar, yakin ya, gitu. Terus wahafiduka min kulli ada, dan Allah akan menjaga kita dari setiap yang membahayakan kita, yang membahayakan keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita. Allah akan jaga tuh. Makanya mustahil kalau kita dakwah di jalan Allah, agama Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah nyuekin kita, mustahil. Pasti Allah akan tolong, pasti Allah lihat. Jangan takut ditinggalkan sama Allah, nggak mungkin. Ya, wa ataqatu lama turidu, dan Allah akan memberikan
kepada setiap yang kamu inginkan. Masya Allah. Ngomong kasarnya, Alwi kamu pengen apa? Ngomong. Pengen apa kamu? Artinya orang yang sudah makomnya itu selalu menjalankan perintah Allah, artinya selalu hablum minallah hablum minannas, dan menyesali misalkan terus ketika perintahnya ada yang ketinggalan, ya itu orang itu doanya itu langsung mustajabah, dijabah sama Allah. Tuh wa toka kula maturidu. Ngomong, kamu pengen apa, Wi? Mat. Oh, pengen apa? Pengen kawin kecil. Pengen kaya kecil. Pengen sukses kecil bagi Allah, Mas. Cuman kita yakinkan dulu, lakukan dulu apa yang Allah mau itu. Cuman udah nurut doang kata Allah. Kamu nurut aja. Kan Abah sering bilang, Abah punya anak 2 misalnya. Yang satu nurut, yang satu badung misalkan. Tetap yang satu yang badung pencet lagi apa dulu lagi. Wah, baterainya habis lah. Udah nggak apa-apa. Yang satu badung, yang satu enggak. Yang badung kan minta duit pasti dikasih. Cuma kan beda. Pasti diomelin dulu. Kamu minta uang aja kamu. Disuruh nggak mau kamu. Ngelawan mulu kamu sama orang tua. Tapi yang satu dia nurut. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Jangankan nggak minta pun dikasih itu. Ibarat seperti itu ya Allah itu. Ayo ngomong, kamu pengen apa? Ketika berdoa pasti dijabah. Ya enak gak itu orang kayak gitu? Doa dijabah, dicintai manusia. Ya. Terus dijaga dari setiap yang akan membahayakan kita. Minar rizki wa ghairihi. Apa yang kita inginkan dari rizki maupun selain rizki. Mau minta apa? Ngomong. Wah, kata Allah begitu. Enak gak? Enak. Tapi sering melanggar perintah Allah enggak? Wah, itu artinya kita harus berubah, perbaiki. Udah itu aja kuncinya. Kalau kita ingin sukses, ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, ingin hidup cukup, ya, ingin hidup berkah, tentunya kita harus menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kan bin fa'na bima lam kana rabbi alimna al-adiyam fa'i rabbi sakinah
وفكر أهلنا وقرر لنا في دين توسلنا بتعلم توسلنا تالي أنت رزقنا الوفي وأنت رزقنا الأمان